لم يسبق لها الحدوث تغلغلت الثلوج في الجو في المملكة العربية السعودية. Untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman, cuy. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, pada tanggal 8 November 2024, yakni Jumat pekan lalu, laman berita CNBC TV menampilkan kutipan foto dan cuplikan video yang diunggah oleh seorang jurnalis Azerbaijan bernama Nurlan Medvedov di sosial media X-nya. Foto itu menampilkan situasi gurun pasir Al-Jauf, Arab Saudi yang ditutupi oleh salju. Turunnya salju di gurun pasir Arab ini menjadi peristiwa yang langka, cuy. Sebab wilayah itu kan kita semua tahu kan, wilayah Arab ini dikenal dengan suhu yang panas dan kering. Apalagi di saat yang sama, sejumlah negara lainnya justru mengalami cuaca panas yang ekstrim, cuy. Nah, menurut penjelasan dari Badan Meteorologi Uni Emirat Arab, National Center of Meteorology, fenomena turunnya salju di gurun pasir Arab ini terjadi karena disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang terbentuk di Laut Arab. Jadi sistem ini kemudian membawa gelombang udara yang mengandung uap air. Lalu saat memasuki area gurun, ia bertabrakan dengan udara panas di gurun sehingga menghasilkan guntur, hujan es, dan hujan salju. Nah, disinyalir dari ini juga menjadi dampak dari adanya perubahan iklim global yang melanda seluruh dunia. Jadi memang semua orang bisa merasakan sebenarnya ya, perubahan iklim ini. Karena memang perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada gurun pasir di Arab aja, cuy. Fenomena nggak biasa ini juga terjadi loh di daerah lain, kayak contoh di Gunung Fuji, Jepang, yang dilaporkan sekarang tidak bersalju di waktu yang seharusnya gunung tersebut bersalju, cuy. Jadi atas kejadian ini pemerintah setempat juga menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk mengantisipasi cuaca yang nggak biasa. Tergantung daerah, contoh kalau kayak di Arab ya, misalnya ya mempersiapkan baju yang hangat karena memang lagi ada salju kan. Nah, karena memang Arab Saudi ini dikenal sebagai negara yang cukup panas, tapi nyatanya ada sejumlah wilayah Saudi yang merasakan musim dingin bahkan dengan salju yang berjatuhan. Nah, salju turun di Saudi ini kan sebenarnya belum pertama kali kan. Ada di daerah lain. Cuman kalau di gurun itu memang ini pertama kalinya dalam sejarah. Tapi di daerah lain 2 tahun yang lalu pada tahun 2022 Desember 29 itu menurut Saudi Press Agency bahwa salju musim dingin akan sangat terasa di Gunung Al-Laus di wilayah Tabuk, cuy. Yang mana area Tabuk ini sekitar 1000 km lah dari kota Jeddah. Yang mana pada tahun 2022 dulu, cuy, daerah tersebut orang-orang menyaksikan hujan salju pada malam itu, cuy, hari Senin. Dan memang fenomena ini juga menarik wisatawan kan dari seluruh wilayah serta penduduk untuk melihat pegunungan yang tertutup dengan salju putih. Jadi memang salju ini udah beberapa kali turun di wilayah Arab, cuy. Sebelumnya juga pernah turun di wilayah barat laut Alkan dan Gunung Al-Laus tadi. Namun salju jarang mencapai bagian selatan Tabuk, tempat pegunungan Harroh berada. Terus hujan salju di wilayah utara kerajaan kemarin, cuy, terutama di pegunungan Al-Laus itu dan daerah sekitarnya, itu bergantung karena 2 faktor, yaitu pergerakan cekungan, kutub, dan perlembapan yang sesuai, ujar seorang juru bicara Pusat Meteorologi Nasional di wilayah utara, seperti yang diwartakan oleh Arabian Business. Nah, dengan fenomena turunnya salju di Arab, apakah ini penanda bahwa kita sedang berada di akhir zaman, sebentar lagi kiamat? Sebenarnya nggak ada ditemukan dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang secara spesifik menyebutkan tentang peristiwa turunnya salju di Arab sebagai tanda akhir zaman. Tapi terdapat hadis yang menyinggung tentang fenomena tanah Arab yang menghijau pada akhir zaman kelak. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan dimulai sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. Jadi hadis ini bisa dimaknai bahwa pada akhir zaman nanti terjadi perubahan iklim atas kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Sehingga menyebabkan gurun pasir yang sebelumnya gersang dan tandus jadi hijau karena ditumbuhin beberapa tanaman. Nah, bila mengacu pada teori tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kondisi perubahan iklim tersebut sudah terjadi saat ini. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. It's happen now, cuy. Sekarang udah hijau, Arab sudah hijau. Jadi kalau kita lihat hadis ini, sekarang sudah relate banget. Nah,
Walaupun hadis Nabi Muhammad SAW yang 1400 tahun lalu sudah terjadi sekarang, apa yang disampaikan oleh Nabi kita saat ini sudah terjadi cuy. Tapi nggak ada yang tahu dengan pasti mengenai rentang waktu antara munculnya tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis dengan kejadian hari kiamat. Karena nggak ada satu makhluk pun cuy di bumi ini yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak tahu kapan hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ceritakan kan dalam Al-Quran ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, kapan kiamat ini? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang tahu ilmu tentang kiamat itu hanyalah Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Nggak ada yang tahu bener-bener persis waktunya kapan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saqulat fis samawati wal ard wala ta'tikum illa baghtah. Jadi kiamat itu sebenarnya berat cuy. Berat bagi bumi, berat bagi langit. Bumi hancur, langit hancur. Beratlah kiamat itu cuy. La ta'tikum illa baghtah kata Allah. Dan kiamat itu bener-bener nggak datang kecuali baghtah. Tiba-tiba. Allahu Akbar, Allahu musta'an. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nanya kepadamu wahai Muhammad seolah-olah engkau benar-benar tahu gitu. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya itu benar-benar ilmu tentang kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh manusia tidak ada yang mengetahui. Jadi kiamat itu benar-benar nggak ada yang tahu. Keadaan beraiku ya, tukang bubur lewat, biarinlah. Adapun hal yang bisa kita yakini adalah waktu kan terus bergerak menuju akhir zaman kan. Itu nggak bisa kita pungkirin. Kita nggak bisa memberhentikan waktu. Waktu ini akan terus menuju akhirnya. Selain itu diutusnya Nabi Muhammad SAW juga itu sebagai nabi terakhir kan. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi itu semua penipu, pendusta itu semua. Siapapun yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad itu pendusta. Antek-antek dajjal. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW aja itu mengisyaratkan bahwa umat manusia saat ini telah berada di penghujung zaman. Jadi lu itu, kalian semua itu manusia-manusia penghujung zaman. Walaupun kita sudah di akhir zaman, tapi 10 tanda besar kiamat ini belum ada yang keluar sama sekali cuy. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, Dajjal. Kalau antek-anteknya mah udah banyak yang keluar, tapi Dajjal, the real Dajjal, Dajjal sebagai utuhnya Dajjal itu kan belum keluar dia kan. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam juga belum ada. Tapi hal ini tidak menutup diri kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya cuy. Nggak ada salahnya lu sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman cuy. Jadi lu nggak boleh juga yang alah santai aja, belum ada yang keluar nih 10 tanda kiamat, Arab masih hijau doang gitu. Nggak bisa gitu cuy. Karena memang sebagai seorang muslim yang perlu kita pelajarin bukan kapan kiamatnya cuy, tapi apa yang kita persiapkan untuk kiamat itu tadi cuy. Kalau tiba-tiba si mata satu datang ke depan kita, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita siapin untuk menghadapi fitnah orang ini? Mata satu Dajjal ini fitnahnya luar biasa cuy. Fitnah terbesar di muka bumi cuy. Apa yang kita siapin? Lu yakin lu kalau ketemu si Dajjal bakal bisa ngelawan dia? Enggak kan? Lu yakin lu nggak bakal jadi pengikut dia? Nauzubillah min zalik gitu. Bahkan Nabi selalu mengajari nama kita untuk berdoa loh biar terlindungi dari Dajjal gitu. Banyak kan cara-caranya membaca Al-Kahfi, terus ada doanya sebelum salam. Sebegitu luar biasanya ini fitnah manusia gitu. Nah, apa yang udah kita persiapin untuk ketemu orang ini? Kalau qadarullah lah kita di akhir zaman jumpa sama orang ini, Dajjal ini, apa yang kita persiapin? Gitu loh cuy. Makanya ya bukan kapan kiamatnya, apa yang kita persiapin untuk menuju kiamat cuy. Oke. Bang, kan kiamat untuk orang-orang terburuk. Orang-orang bukan kita sebagai muslim nggak akan jumpa kiamat gitu. Iya, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fitan itu menegaskan cuy, bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi yang disebut dengan kiamat kecil, kematian. Tuh, sebelum kita sampai kepada kiamat yang besar, apa yang kita siapin buat kiamatan kecil kita yang kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati? Kita nggak tahu nih.
Ini misteri loh, kiamat kecil ini lah. Apa yang kita persiapkan? Makanya ada perkataan orang yang pintar, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi it's okay, kita sudah di penghujung zaman, kita udah di akhir zaman. Tanda-tandanya pun sudah sangat jelas Allah tunjukkan sama kita. Kita bisa melihat sebagai manusia yang berpikir, berakal, kita tahu itu tanda-tanda dan sudah disampaikan oleh Nabi kita ribuan tahun yang lalu. It's real, it's happen gitu kan. Nah tugasnya apa? Berbenah, perbaiki diri. Jadi bukan hanya, wah bentar lagi kiamat, gue harus gimana. Enggak, lo harus berbenah. Oke? Ini serius, kita harus berbenah. Semua kita harus berbenah. Udah mau kiamat cuy. Terima kasih sudah menyimak. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.